تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita agar bisa berkumpul dan bisa mendengarkan ceramah saya di tempat yang mulia Anda, dimanapun kalian ada. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah hingga zaman penuh ilmu, hingga dari zaman kegelapan hingga zaman penerangan, hingga zaman naik onta, hingga zaman naik Toyota. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kehidupan dunia ini bagaikan ladang yang kita tanam tiap harinya. Apa yang kita tanam pasti hasil akan kita kasih kepada orang yang mempunyainya. Sama seperti kita, apa yang kita tanam seperti pahala maupun dosa. Jika yang kita tanam pahala, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika apa yang kita dapat dosa, sudah pasti kita akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan gambaran buat kita semua, untuk yang khusus untuk umat manusia semuanya. Man kana yuridu harsa fil akhirati najid lahu fi harsi. Man kana yuridu harsa fil akhirati dunya najid lahu fi harsi nuti minha min nasibin ad-dunya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan di akhirat baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, sudah pasti dia akan mendapatkan keuntungan di akhirat dan tidak mendapatkan sebagian dari keuntungan di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai umat manusia mampu mempertahankan dirinya dan posisinya agar kita tidak mau mengikuti hawa nafsu yang ada di dunia. Karena kalau kita terlalu mengikuti dunia, sudah pasti kita akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita lupa beribadah, lupa mengaji, lupa belajar, lupa menuntut ilmu. Sedangkan kalau kita di sini, khususnya para santri, khususnya ini adalah tabungan untuk kita di akhirat nanti. Contohnya, kita setiap pagi sudah bangun sholat tahajud, sholat subuh, pengajian, cari ilmu dan belajar menghafal. Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Karena saking banyaknya sudah banyak tabungan kita untuk di akhirat nanti. Makanya jadi anak tuh harus soleh dan bisa dipondokkan dalam pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia ini. Karena di sini adalah tempat tabungan untuk kita di akhirat nanti. Karena ada sebuah cerita tentang ulama yang zuhud yang tidak ingin mau mengikuti hawa nafsu di dunia. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada wali itu. Namun wali itu kaya, hartanya berlimpah, tanahnya banyak, hartanya pun banyak, duitnya berlimpah. Namun orang itu bertanya, kamu kan wali, kenapa kamu memilih harta yang banyak? Namun orang itu disuruh naik kuda oleh orang wali itu, namun wali itu menawarkan naik kuda dengan membawa air gelas. Lalu wali itu berkata, kamu megang gelas ini, jangan sampai tumpah airnya. Lalu pada saat itu, orang naik kuda keliling rumahnya yang di belakang di sana ada kebun-kebun, ada perkebunan, ada tempat hewan-hewan, peternakan, perikanan, ada garasi motor, mobil dan lain-lainnya. Lalu pas sudah sampai di tempat titik di situ, lalu wali itu berkata, apa yang kamu lihat? Saya hanya lihat air. Lalu wali itu menjelaskan kepada seseorang itu. Makanya kita, meskipun kita harta banyak, duitnya banyak, harta berlimpah, tapi saya tidak pernah melihat harta-harta itu. Kalau itu hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang itu pun ikut berzuhud kepada wali itu dan tidak mau mengikuti hawa nafsu di dunia. Makanya kita sebagai umat manusia harus bisa menahan diri untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak anak zaman sekarang yang selalu mengikuti hawa nafsunya kepada dunia dan lupa kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai anak muda harus berhati-hati dengan adanya 3 F yang sedang melanda di dunia ini. Yang pertama dari fashionnya. Anak zaman sekarang tidak punya ulat maru maupun auratnya diumbar-umbarin. Celananya pendek sampai dengkul dan auratnya dipamer-pamerkan di media sosial. Makanya santri di sini tuh diajarkan cara menutup aurat yang benar, di mana aurat laki-laki dan perempuan. Makanya kita harus mondok di sini tuh agar mengetahui ilmunya, agar tidak terlalu mengikuti mempesona di dunia. Yang kedua, dari foodnya, cara makanannya. Anak zaman sekarang sudah banyak makanan yang syubhat, mana yang haram, mana yang halal, pada yang tidak tahu. Anak zaman sekarang pada mengikuti hal-hal yang di dunia. Soalnya banyak nggak ada yang tahu makan itu halal ataupun haram. Apapun yang dilihatnya pasti dimakan. Makanya kita harus berhati-hati atas jajahan orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi menjajah kita dengan makanannya. Apa yang kita makan tidak tahu apakah itu sama babi ataupun anjing. Maka itu diharamkan oleh agama. Yang kedua dari cara funnya. Cara bermain anak muda zaman sekarang sudah berbeda dengan cara bermain anak zaman dulu. Anak zaman sekarang main HP sampai tidak ingat waktu.
Namun disuruh menuntut orang tuanya untuk membeli tepung maupun gula, namun anak itu pun tidak mau karena mengikuti kesenangan di dunia seperti main HP, main keluar, main judi dan lain-lainnya. Yang itulah yang membuat anak kita hancur di masa era dunia ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى